agak bingung. Coba untuk cara yang kedua gimana? Ada yang tahu nggak? Untuk cara yang ini. Cara yang kedua. Kita langsung aja ya biar gak lama. Nah, kita tuh bisa kaliin si pembilang si ini sama penyebutnya dengan seper-X. Ini kan sama aja satu ya, seper-X dibagi seper-X itu satu ya, ini nih. Ini tuh sama aja dengan satu. Kita kaliin 6X dikalikan seper-X jadi 6. Ini sebenarnya bisa langsung hilang ya teman-teman. Jadi 6. X dikalikan 1/X jadi 1. Ditambah sin 3X dibagi X. Teman-teman tuh udah belajar ya di materi limit bahwa kalau kita punya bentuk kayak gini tuh, ini sama aja dengan 3. Jadi bisa kita tuliskan ini 3. Sehingga kita dapatkan 6/4. Atau setara dengan 3/2. Paham nggak? Silakan kalau misalkan ada yang bertanya, potong aja lah. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Yang kajian UTS 2024 dulu ya teman-teman. Kita fokus dulu di limit karena ada yang bilang ke saya itu katanya materinya limit sama kekontinuan. Kita fokus dulu di limit. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita itu cek dulu apakah hasilnya itu 0/0. Kalau 0/0 berarti limitnya ada. Nah, gitu. Kita cek substitusiin. 1-1. Akar dari 1 ditambah 3 min 2. Ini 0. Ini 2 min 2. 0/0. Artinya limitnya ada. Nah, barulah kita pakai cara yang namanya itu mengalihkan dengan akar sekawan. Kita itu kaliin dengan bentuk yang sama dengan si penyebut ini, tapi si tanyanya tuh berlawanan. Kenapa kayak gitu? Karena kita itu mengacu pada bentuk. Nah, bentuk ini supaya gampang, ini kan sama aja dengan kalau misalkan teman-teman punya dikalikan dengan akar X plus 3 plus 2. Ini tuh gampang ngebuat jadi sederhananya tuh tinggal kuadratin aja si ini sama si ininya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjutin. Ini dikaliin dengan X kuadrat tambah 3 tambah 2. Ini harus hapus dulu, Ini juga sama akar dari X kuadrat tambah 3 tambah 2. Pakai kurung gitu ya biar nggak lupa. Nah, nanti kita tuh dapat bentuk
limit X menuju 1, X min 1 dikalikan dengan akar X kuadrat plus 3 ditambah 2 dibagi dengan, nah ini tinggal dikuadratin aja berdasarkan sifat aljabar yang tadi. Ini jadi akar X kuadrat tambah 3 dikuadratkan dikurangi 2 dikuadratkan. Nah ini teh jadi X min 1 akar X kuadrat plus 3 plus 2 ada yang bertanya? Silakan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Apa ini ya, ada yang lulus? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Kita lanjut aja. Jadi ini tuh nanti bentuknya X kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Ini limitnya lupa ditulis. Tapi yang mana nih? Orang asal dengan kita. Nah, kemudian kita itu bisa sederhanakan bentuk yang ini. Jadi tulis ulang lah. Sini. X kuadrat min 1. Nah, si X kuadrat min 1 ini tuh bisa kita ubah bentuknya jadi X plus 1 dikali X min 1 menggunakan sifat aljabar yang tadi, yang ini A kuadrat min B kuadrat. Langsung aja kita ubah di sini ya biar nggak lama. X plus 1 nah kita bisa coret sini X min 1-nya sehingga sisanya tuh yang ini sama yang ini. Nah, kita tinggal substitusin aja ya langsung ke bentuk yang kita punya si satunya. Ini jadi 4 ditambah 2 dibagi dengan ini teh berarti 2 itu ya. 4/2 ini teh hasilnya 2. Coba ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk yang ingin bertanya. Naila. Izin bertanya, yang X kuadrat itu dikurangi 3 dikurangi 2. Kenapa hasil yang X kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2? Yang penyebutnya. Kenapa hasilnya ya dikurangi 3 dikurangi 2, kenapa hasilnya X kuadrat dikurangi 1? Soalnya ini itu, saya salah ngitung ya. Ya, ini tuh harusnya X kuadrat ditambah 3 dikurangi 4. Ini tuh jadi ini harusnya 4. Ini kan dikuadratin. Saya salah ya, sorry. Nanti ini tuh jadi X kuadrat dikurangi 1. Nah, gitu ya. Udah paham? Udah paham, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, kayak gitu. Bagus koreksi. Yang lain juga
semoga aktif gitunya, mendapatkan hidayah untuk aktif. Silakan pengen request materi apa? Kita masih banyak ini soalnya. Kalau misalkan di limit semua nanti habis di limit. Yuk, request yuk. Kita lanjutkan aja nya ke yang Euler. Nah, di sini di soal kita teh udah dibahasnya di YouTube juga, cuman kita bahas ulang gitu. Nah, si itu bentuknya itu ada banyak macam ya, bisa dipelajari mungkin sisanya. Yang saya ingat tuh yang ini sama yang ini. Sorry. Ini harusnya hingga 1 ditambah super X pangkat X. Ini TE ya. Nah, si ini teh, si kedua ini teh, kalau kita pengen tahu C-nya itu berapa, C-nya itu kurang lebih sekitar 2,7 sekian gitu ya. Irasional. Bisa dibuktiin ini mah. Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasan. Kita bisa ubah dulu si akarnya itu jadi pangkat. Jadi kayak gini. Pangkat 4x. Oke. Nah, dengan sifat eksponen, kita tuh bisa kaliin si pangkat ini dengan yang ini, sehingga nanti teh di akhir kita dapatkan kayak gini. Nah, perhatikan teman-teman, kalau misalkan kita substitusikan 0, ini kan kita punya di sini, nah yang ini. Kalau substitusiin 0 ke dalam bentuk 1 tambah X pangkat super X, itu jadi 1 ditambah 0 pangkat hingga. Nah, kita teh pengen bentuk ini, tapi harus mengacu pada harus mengacu pada ini. Jadi kalau misalkan kita punya X, pangkatnya tuh harus super X. Kita lanjutkan ya. Kita coba substitusiin si 0 ini ke sini. Nah, nanti sini kan jadi 0. X/3 itu hasilnya 0 ketika kita substitusikan. Udah memenuhi kan? Kita tuh bisa anggap ini sebagai U. U. Bentar. Punya jelek. Kita substitusikan X0 ke ini, ke si U. Nanti hasilnya teh 0. Hasilnya 0. Nah, karena kita punya bentuk 1 tambah U, pangkatnya teh harus super U. Sehingga kita teh karena punya X/3 sebagai U, makanya super U teh adalah 3/X. Makanya di pangkat nanti di sini harus ada bentuk ini. Kita lanjutin ya. Nah, si X-nya udah ada. Yang nggak ada tuh si 3-nya. Gimana caranya ada si 3?
Ya kita kaliin pembilang dan penyebutnya dengan 3. Ini jadi 3 per X dikalikan 1/24. Nah, si inilah sampai sini itu adalah E. Dan ini adalah pangkatnya. Jadi hasilnya tuh ini. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, tanyakan aja. Apa-apa ini gandeng orangnya. Silakan pahami dulu. Bisa di mute ya ini. Batuk wae saya teh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, nus naon sih ada nanya. So, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Nggak ada ya. Kita lanjutin aja ya ke soal yang selanjutnya biar nggak malam. Bisi kemalaman ini kasihan kalian pengen tidur. Sok silakan pengen soal yang mana request aja yang mana dulu. Yuk aktif yuk. Request aja guys. Gak ada ini tadi gak ada yang mau bertanya. Oke kita lanjutin aja ya ke yang bentuk yang lain gitu. Yang Euler lagi, cuman beda bentuknya. Gitu. Bentar, saya cari dulu di internet soalnya. Oke. Kalau bentuknya kayak gini gimana? Coba. Ada yang tahu langkah kita supaya mendapatkan bentuk E itu? Substitusiin dulu ya. Ke sini. Nanti si ini tuh hasilnya 0. Itu bisa diubah jadi kayak gini ya. 1 min X per 3 pangkat 1/4 X. Nah, ketika substitusiin ke negatif X per 3, ini tuh jadi 0. Kita anggap ini misalkan sebagai U, kayak tadi. Nah, karena U itu adalah negatif X per 3, maka 1/U itu adalah negatif 3 per X. Nah, kita pengen negatif 3 per X di pangkatnya teh. Caranya gimana? Ya kayak tadi gitu ya. Ini bisa kita ubah jadi ini. Ini bisa kalikan dengan negatif 3, ini negatif 3. Sehingga, nah, share dulu. Sehingga kita bisa dapatkan limit X menuju 0, 1 ditambah negatif X per 3, dipangkatin negatif 3 per X, dikaliin negatif 1/12. Nah ini si E yang tadi. Nah ini E, kita tulisin. Ada yang tanya? Nah itu tuh si E. Nah kita teh bisa dengan aturan eksponen kita buat jadi seperti ini. Nah ini udah hasilnya nih.
Cuman kalau kita misalkan pengen ke bentuk akar bisa jadi kayak gini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Jempol semua. Jawabnya pakai jempol, cowok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Gak ada ya mungkin ya. Kita latihan lagi soal Euler yang tadi Euler. Jangan yang ini deh, tapi gak apa-apa. Nah ini tuh bisa kayak tadi ya teman-teman, kita tuh pengen satu. Kan tadi kita tahu bahwa limit X menuju T hingga 1 ditambah 1/X pangkat X itu adalah E. Nah kita pengen satu, gimana caranya? Ya kita bisa pisahin. Sorry. Kelamaan tuh si orang nus ngejelaskan. Jadi kayak gini. Sorry ini harusnya X plus 3. Ini kan jadi 1. Nah kita dapatlah untuk kayak gitu. Oke. Kemudian kayak gimana? Kita lanjutin. Kita teh pengen bentuknya ada nolnya. Gimana tuh bantuin orang? Sibuk. Ini tuh bisa kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Nah, jawaban apa-apalah. Yang penting bisa ngejelasin ya. Nah, kita lihat tadi kan kita harus punya bentuk 1/X. Nah, kita udah dapat 1/X. Kita anggap ini U lah. 1/U. Si U-nya adalah ini X plus 3/2. Nah, kita pengen pangkat U. Artinya kita harus punya 2/X plus 3. Nah, kita pengen ada 2/X plus 3. Kayaknya salah ada ya, kebalik. Ini tuh 1/U itu adalah 1/X plus 3/2. Artinya kalau kita pengen U, harusnya teh ini jadi coba di sini ada yang bisa menjawab? Karena saya juga tadi persiapan tuh sore ya. Baru ngerjain. Nah, kita pengen ini udah kan bentuk yang ini. Benar ya? 1/U. Berarti U-nya itu 2/X plus 3. Berarti di sini nanti harus ada 2/X plus 3. Berarti caranya
kita teh harus punya X plus 3 dulu, kaliin. Cuman kan kita teh pengen ada 2 juga. Berarti kita kaliin 2/2. Sehingga kita teh dapat tadi pengen X plus 3/2 ya. Per 2 kalikan dengan 2 kali X plus 3. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Kayaknya gak bakal muncul deh soal kayak gini, cuman kita latih aja ya. Nanti tuh kita bisa punya, bentar, saya mikir juga ini tidak sambil mikir. X plus 6 oh I see. Kita teh bisa buat si X plus 3/2 nya teh menuju tahingga, karena nanti kan pengen tahingga jadi 0 ini teh. Pangkat bentar, X plus 3/2 ikan aduh ini teh salah soalnya ini terlalu hot. Oh apalah, itu latihannya. Sampai sini masih paham nggak? Ayo. Nah, lanjutin aja ya. Ini teh yang E. Nah, si ini teh nanti bentuknya itu jadi kuadrat gitunya. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu, silakan. Atau kejauhan materinya. Itu gak ada yang ngebales ya, udah ngomong tanya. Halo, apakah udah pada tidur ini teh? Ada yang ngirim emot sedih. Ini emang harus dilatih ya, ini teh agak membingungkan juga sih kalau soal-soal kayak gini teh emang perlu latihan, karena saya tuh cuma bisa ngejelasin sampai karena ini tuh masih banyak materinya ya. Ini teh X plus 3/2 ini ini X plus 3/2. Oh ini harusnya X plus 3. Di bantuan mana?
Lanjutin aja ya. Silakan untuk ini jadikan teka-teki ya. Kenapa jadi pangkatnya 2? Ini E-nya udah ada nih. Kita langsung aja ya biar nggak lama. Saya nggak salah sih ngambil soalnya guys. Jadi nggak dilihat dulu. Kita lanjutin ke bentuk limit yang lain ya. Limit. Oh yang ini nih yang bentuk H. Yang gampang aja lah. Biasanya kalau di Unsur tuh gak sampai yang kayak tadi gitunya. Cuma latihan aja ya, siapa tahu teman-teman penasaran gitu apa hasilnya kenapa jadi 2. Nah ini udah dibahas ya di video di YouTube. Si ini tuh kita bisa substitusikan dulu si H-nya. Si H0 itu tuh ke H. Apakah hasilnya menjadi 0/0? Oke, kita substitusiin. Ini kan sisa X doang kan. X pangkat 3 min X pangkat 3 per H. Ini 0, ini 0. Oh, berarti limitnya ada. Karena ada, berarti kita bisa gunakan cara lain. Kita bisa uraikan si bentuk ininya. Bagaimana cara menguraikannya? Jadi gunain aja segitiga Pascal gitu ya. Kalau pangkatnya 3, teman-teman itu udah sampai 3 aja. Nah nanti si koefisiennya tuh ini, sama ini. Kalau pangkatnya 2 gimana? Nih, perhatiin ya. Ini kan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Lihat koefisiennya. Ini 1 kan, benar kan? Ini 2, ini 1. Nah, untuk pangkatnya sendiri itu tuh bisa menyesuaikan kayak gini nih. Nah, ini pasti X pangkat 3. Ujungnya itu pasti H pangkat 3. Kita tinggal cari aja koefisien yang 32 ini nih. Yang 2 ini, yang si 3. Ini jadi 3X kuadrat H. Pokoknya si pangkat itu pasti berkurang si X ini tuh jadi nanti pangkat 0. Ya. 3X pangkat 1 H kuadrat. Ini jadi nambah. Nah ini 3X pangkat 0. Ini 1 dikalikan dengan X pangkat 0 jadi H pangkat 3 aja. Ini gak rapi ya, sorry. Kita tulis ulang. Min X pangkat 3 per H. Nah ini X pangkat 3 ini teh ya. Bisa coret, habis. Sisanya adalah yang ini nih teman-teman. Nah si ini sisanya teh. Lihat ada mengandung H sama H. Ada lagi gak? 3X-nya belum ditulis ya, lupa. 3X H, 3X kuadrat H. Nah, kemudian dari bentuk itu tuh kita bisa faktorkan si bentuk 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ini. Ini kayaknya di YouTube ada yang salah ya, saya ngerjain. Tapi gak apa-apa lah, koreksi aja di sini. Nah itu bisa kita faktorkan si H-nya. Jadi kayak gini. Nah ini habis. Nah sisanya itu adalah 3X kuadrat 3XH. Substitusikanlah si H0 ke H. Sehingga hasilnya itu adalah 3X kuadrat. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Yuk, aktif yuk.
Kurang batu pakai. Atau udah cukup aja soal limitnya sampai sini, kita lanjut ke kontinuan. Gimana menurut persetujuan teman-teman? 11 menit tuh. Oke, kita lanjut aja ya. Jawabnya pakai jempol kayak robot. Ke kontinuan ya. Nah, kita mulai dari soal yang mana dulu nih? Yang di YouTube gitu. Min X jika si X-nya itu kurang dari 91 lebih dari 90. X jika X lebih dari 1. Nah, kalau ke kontinuan tuh di suatu titik ya khususnya itu tuh gampang ya. Kita tuh kan di sini punya 0 sama 1. Nah, di soal itu tuh coba perhatikan di soal yang di-share. Kita teh pengen mengecek apakah si GX ini teh si GX ini apakah continue di X0 dan 1. Oke, kita letakin aja ini 0, ini 1. Kalau kurang dari 0 itu X kuadrat. Kalau dari 0 sampai 1 itu negatif X. Kalau lebih dari 1 itu adalah X. Nah, untuk mencari kekontinuan, teman-teman tuh harus ingat 3 syarat ini. Kalau misalkan punya fx, apakah ingin mengecek kekontinuan di X sama dengan C gitu ya. Kita teh harus 3 cek apakah di C itu terdefinisi. Kalau terdefinisi, berarti ada kemungkinan fungsi itu kontinu. Untuk yang selanjutnya, limit X menuju C untuk fx itu ada tuh artinya si limitnya itu ada. Limit X menuju C dari kiri fx itu harus sama dengan limit X menuju kanan dari fx. Nah, ini yang ketiga, limit X menuju C fx itu sama dengan fc. Paham nggak sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, bebas. Masih bisa mengikuti? Ayo kita lanjutin. Nah, untuk syarat yang pertama, teman-teman tuh bisa lihat di FC itu pasti ada, karena di sini di 0 dan di 1 itu hasilnya tuh bisa negatif X ya hasilnya itu. Jadi FC itu udah memenuhi. Berarti ini memenuhi. Aduh, sorry. Kita ganti ya pakai warna hijau. Nah, di sini tuh memenuhi. Yang kita lakukan selanjutnya adalah cek limit kiri dan limit kanan. Kita cek limit kiri dan limit kanan 0 dan 1 gitu ya. Dari GX itu sama aja dengan X kuadrat, hasilnya 0. Di limit kiri itu tuh kita deketin dari kiri. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini limit kiri. Yang fungsinya itu X kuadrat. Nah, sekarang limit kanan.
Kita deketin dari kanan. Set. Nah, ke sana. Berarti si fungsinya itu yang ini. Limit X menuju 0 dari kanan. Itu adalah negatif X. Yang hasilnya juga 0 ketika kita substitusikan 0 ke sini. Artinya, di X sama dengan 0, GX continue. Udah kita dapat ya itu. Sekarang limit X menuju 1 dari kiri maupun dari kanan. GX ini GX. Nah, kalau menuju 1 dari kiri, berarti ke sini kan, ini negatif X. Berarti ini tuh nanti limit X menuju 1 dari kiri, itu adalah negatif X. Hasilnya ketika kita substitusikan 1 adalah negatif 1. Sedangkan limit X menuju 1 dari kanan, itu tuh adalah si X. Jadi X yang hasilnya 1. Nah, ini di X sama dengan 1 tidak kontinu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah pada paham ini teh? Tuh, maafnya lagi sakit sayanya. Nah, sekarang kita tuh tugas kita itu adalah menggambarkan grafiknya. Kita tulis ulang ya bentuk yang tadi. Yang ini nih. Gimana cara ini? Nah, kita coba. Sorry, salah. Copy. Nah. Jadi tadi kita udah dapat di X sama dengan 0 continue, di X sama dengan 1 tidak continue. Ingat catat itu ya, catat di buku. Nah, sekarang kita gambarin untuk yang pertama. Kita tuh pengen ngegambar X kuadrat. Nah, ini kan X kuadrat tuh parabola ya, kayak gini. Kalau negatif, misalkan negatif X kuadrat, itu kayak gini. Kita harus sudah tahu, harus sudah melekat di otak. Nah, karena di sini kita asumsikan lah kayak gini dulu ya. Nah, karena di sini si domainnya tuh kurang dari 0, artinya cuman ke sana aja yang adanya teh. Nah, berarti yang ini aja nih, yang merah nih. Nah, ke sana. Nanti di sini bulatannya itu bolong. Nah, apa ya? Ini. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, untuk yang selanjutnya, negatif X ketika X-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, kalau ketemu misalkan negatif X, itu tuh harus 45 derajat si sudutnya teh. Jadi kayak gini, kan negatif X ya. Dari 0, anggaplah 0-nya di sini. Ini 1. Berarti 45 derajat tarik. Nah, kayak gini. Ini bulatannya bolong. Ada isinya gitu gini. Nah, kalau untuk yang X, itu tuh mirip-mirip sama yang ini. Gitu ya. Tapi dari satu.
Jadi dari 1 sebelah aja kalau kayak, dan si buletannya itu bolong. Silakan, nah ini screenshot aja lah. Nanti juga dikirimin gitu. Orang juga ini salah, ini satuin salah. Oke, karena kita pengen sketsa grafik GX, kita satuin ketiga gambar itu yang di atas nih, yang ini yang 3. Oke, kita satuin nih. Set, ini teh bolong. Nah, dari sini sampai 1 kita katakanlah. Ini teh ketutup sama yang si negatif X tadi yang ini, jadi ini teh penuh. Ini sampai 1 ya. Terus dari 1 dia ke sana terus 45 derajat sudutnya, ingat ya. Nah, kayak gitu.